bahwa Saiton berbentuk manusia itu berkeliaran di mana-mana itu iya. Dan mereka senantiasa melakukan makar, perusakan, kekacauan itu iya. Tapi bagaimana dengan pandemi ini yang sekarang tengah berlangsung? Terlepas dari kontroversi ini rekayasa atau bukan, anggaplah ini beneran ya. Pandemi ini benar ada. Itu siapa kira-kira yang menjadi gara-gara yang menghadirkan pandemi ini ke umat manusia di seluruh dunia? Kira-kira siapa itu? Seandainya Saiton yang berbentuk manusia itu adalah perancang pandemi ini, toh mereka kok kena juga gitu. Itu merugikan mereka juga. Rezeki mereka jadi macet. Itu apakah masuk akal Saiton berbentuk manusia itu yang merancang pandemi COVID ini? Kalau dari logika kelihatannya nggak mungkin ya. Masa mengadakan sesuatu angkara murka tapi mereka sendiri kena gitu. Ibaratnya ngebakar rumah sendiri ya, yang membakar itu akhirnya rugi sendiri kan. Kalau ngebakar rumah orang itu masih masuk akal, tapi ini ngebakar rumah sendiri. Yang ngebakar itu menjadi korban juga. Jadi secara logika itu bukan Saiton ya, walaupun Saiton berbentuk manusia ini selalu dan selalu berbuat jahat siang malam ya untuk hal-hal lain selain COVID ini. COVID. Itu siapa kira-kira? Nah, kalau kita lihat dari kearifan lokal, bahwa benda-benda langit itu mempunyai kaitan dengan hal-hal yang terjadi di bumi, termasuk malapetaka ya, termasuk pandemi seperti ini. Itu ditandai dengan hadirnya komet. Lantas apa hubungannya komet dengan pandemi? Ya, kalau komet itu dianggap sebagai batu yang meluncur dengan sebab gravitasi matahari yang sebenarnya emang kagak masuk akal sebagaimana udah disebutkan di video-video sebelumnya ya. Kalau dianggap batu, itu apa hubungannya batu dengan pandemi ini? Yang lebih masuk akal jika komet itu adalah kendaraan ruang angkasa yang di dalamnya adalah makhluk-makhluk hidup. Ini kan keyakinan umat purbakala kan begitu. Bahkan masih tercatat di kitab-kitab suci kan, bahwa di langit itu ada mereka, man itu siapa saja yang bertasbih, bersujud kepada Allah gitu. Jadi di angkasa, di antariksa itu ada makhluk-makhluk, dan komet itu representasi dari kendaraan mereka. Di dalam komet itu ada makhluk hidup. Nah, kalau kearifan lokal mengatakan kaitan antara datangnya komet tertentu ya, dengan syarat tertentu, dengan ciri tertentu, bahwa mereka itu menjadi penyebab kejadian-kejadian di muka bumi, termasuk yang menyusahkan seperti pandemi ini,
Jadi mereka itu ya kemungkinannya ya menebar ini virus-virus itu ditebar di seluruh dunia gitu kan. Belum lagi kalau ada skenario yang macam film ya, bahwa agen-agen mereka udah ada di bumi, itu juga turut bersinergi dengan mereka untuk menebar virus-virus itu ke berbagai tempat. Apakah benar begitu ya kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas itu kemungkinan bahwa penduduk langit yang menjadi pemicu pandemi itu paling masuk akal. Karena nggak ada satupun negara yang happy dengan pandemi ini. Presiden Cina aja sampai meminta umat Islam untuk berdoa supaya pandemi ini diakhiri ya. Lihat, orang komunis minta kepada orang beragama untuk berdoa agar pandemi ini diakhiri. Jadi yang nuduh-nuduh mereka nggak bertuhan tuh siapa? Dia percaya Tuhan lah, setiap manusia percaya Tuhan. Back to the comet. Dan komet ini ya, selain sebagai pemicu malapetaka di bumi ya, bukan kometnya tapi penghuni atau penumpang dari komet itu, makhluk yang berada di komet itu menjadi pemicu malapetaka dalam hal ini pandemi. Ada juga komet yang menjadi penanda bagi berakhirnya pandemi ya. Jadi pandemi ditandai dengan kehadiran benda langit dan diakhiri dengan kehadiran benda langit. Itu kepercayaan lama begitu. Ini bukan untuk mengajak kita untuk mempercayai kepercayaan lama begitu saja. Cuman itu untuk referensi yang bisa jadi lebih logis cara mereferensikan itu ketimbang kita menuduh suatu negara atau negara lain itu saling menebar virus ya. Kalaupun menebar virus kan sama-sama nggak suka dengan keadaan yang stagnan secara ekonomi, secara kesehatan ini kan. Kalaupun ada pihak ketiga yang bukan negara itu, katakanlah penyamun-penyamun dalam bentuk seperti manusia padahal Saiton ya, itu mereka kan juga kena juga, susah juga mereka, ekonominya juga jomplang juga. Jadi tertuduh dalam tanda petik yang patut untuk diperhitungkan adalah ya penduduk langit yang mampir ke angkasa kita, yang melintasi angkasa kita gitu. Di samping itu juga mereka juga membawa misi-misi untuk mengakhiri pandemi ini. Jadi kalau ada kabar bahwa pandemi itu datang tidak tahu sebabnya apa, hilangnya pun juga begitu saja, nggak tahu sebabnya apa begitu. Yaitu kerjaan dari penduduk langit yang melintasi angkasa kita. Ya, mereka itu secara logika agama adalah petugas-petugas yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Try this at home.